Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bagaimana kabar solih dan solihah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan segala urusan kita, baik dalam belajar dan juga murojaah. Ya. Hari ini kita akan mempelajari akhlak. Nah, kemarin materi sebelumnya, ayo tentang apa? Ya, materi sebelumnya tentang ayat kursi. Nah, sebelum itu, marilah kita terapkan adab-adab dalam belajar. Adab-adab sebelum belajar. Anak-anak pasti sudah tahu ya, karena setiap hari insya Allah dibahas adab-adab dalam belajar itu seperti apa. Oke, yang pertama adalah bersuci. Bagi yang belum wudhu, silahkan ambil wudhu terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah niat. Jadi kita niatkan pagi ini belajar semata-mata untuk mencari ilmu dan mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah duduk diam dan mendengarkan. Jadi nggak boleh rame ya, perhatikan materinya nanti. Dan yang keempat adalah doa sebelum belajar. Baik, Ustadz akan memimpin doanya. Berdoa dulu yuk. Duduk anak solih. Kami anak solih, siap duduk rapi. Hap. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Sekarang saatnya kita masuk ke materi. Baik, untuk materi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu tentang doa. Teman-teman pasti setiap hari berdoa kan? Berdoa kepada Allah setiap hari, setiap setelah sholat, dan setiap kemanapun pasti akan berdoa ya. Apa sih? Sudah tahu belum doa itu apa? Baik, kita akan sama-sama belajar tentang apa itu doa. Doa adalah salah satu ibadah dan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadati." Doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
Jadi doa itu dalam bahasa Arab artinya banyak. Ada yang menyeru, memanggil, ya, menyembah, itu bermacam-macam dalam bahasa Arab artinya. Dan sedangkan menurut istilah adalah doa berarti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung untuk memperoleh karunia dan segala yang diridhoinya dan untuk menjauhkan diri dari kejahatan atau bencana yang tidak dikehendakinya. Jadi seperti itu. Makanya Islam sudah mengatur ya. Misalnya ketika kita mau perjalanan, itu berdoa kan supaya apa? Supaya kita terlindung dari kecelakaan, mara bahaya dan sebagainya. Nah, seperti itu menurut istilah ya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung untuk memperoleh karunia dan segala yang diridhoinya. Dan untuk menjauhi diri dari kejahatan atau bencana yang tidak dikehendakinya. Berdoa kepada Allah adalah memperlihatkan sikap berserah diri dan membutuhkan Allah. Karena tidak dianjurkan ibadah melainkan untuk berserah diri dan tunduk kepada Pencipta serta merasa butuh kepada Allah. Aku hanya berdoa kepada Robku dan aku tidak berdoa kepada selainnya. Baik, marilah kita simak ya bersama-sama. Ada sepenggal kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah putra paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masih kecil, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak meminta kepada siapapun selain kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abbas radhiyallahu anhu, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi sudah jelas ya dalam hadis ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan jika kita meminta maka kita harus meminta kepada Allah. Tidak boleh kita meminta kepada selain Allah. Misalnya meminta kepada benda-benda hidup ya seperti hewan misalnya, berdoa kepada hewan, minta kepada benda mati ya seperti batu atau dan sebagainya itu. Nah, itu tidak boleh ya. Di beberapa tempat ya, banyak orang yang mengaku beragama Islam tetapi mereka berdoa kepada selain Allah. Nah, yang seperti disebutkan tadi berdoa kepada benda mati, benda hidup ya, itu tidak boleh. Perbuatan tersebut jelas syirik besar ya. Jadi berdoa kepada selain Allah itu adalah syirik besar. Dan jika pelakunya meninggal sebelum bertaubat, maka ia kekal di neraka. Karena apa? Doa adalah ibadah yang menunjukkan karena doa adalah ibadah dan menunjukkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik besar. Sebagaimana firman Allah. Nah, simak ya. Yang artinya, dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi madarat kepada selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Al-Quran surat Yunus ayat 106. Ya, jadi kita tidak boleh teman-teman berdoa kepada selain Allah. Karena berdoa selain kepada Allah itu ia tidak bisa memberi manfaat kepada kita. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah aku senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang pertama memberikan hidayah kepadaku, mengampuni dosaku, merahmatiku dan memberikan rezeki kepadaku. Jadi kita kalau ingin dilimpahkan rezekinya, maka kita harus berdoa kepada Allah. Kalau kita banyak dosa, maka kita harus berdoa minta ampun kepada Allah. Ingin hidayah, kita harus minta kepada Allah. Ya, seperti itu.
Terus yang kedua, menjadikan aku sebagai orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Nah, ini ada banyak doa ya, contoh doa meminta kebahagiaan dunia dan akhirat. Contohnya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Insyaallah Solih dan Soleha sudah hafal ya. Artinya seperti apa? Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Nah, itu salah satu contoh doa meminta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya, selanjutnya nomor 3, menjauhkan aku dari keburukan dan kejahatan. Ini banyak contoh doanya juga. Contohnya ketika mau bersafar atau berpergian. Contoh doanya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Nah, itu kan minta dijauhkan juga dari segala mara bahaya. Sekarang adalah nasihat. Nah, ini diperhatikan baik-baik ya. Aku akan melaksanakan wasiat Nabi Muhammad SAW. Aku tidak berdoa kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu ya. Kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa kepada selain Allah, maka itu termasuk syirik besar sebagaimana firman yang telah Ustadz sebutkan tadi di Al-Qur'an surat Yunus ayat 106. Ya, coba bisa dibuka, dicari. Oke, mungkin cukup sekian ya pelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapat pada pagi hari ini, ya, ilmu yang kita dapat akan bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, baik. Sekarang persiapan berdoa. Duduk anak solih. Kami anak solih, siap duduk rapi, hap. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, cukup sekian materi pada pagi hari ini ya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan murojaah. Baik. Jangan lupa juga ikuti terus media sosial kita ya, media sosial sekolah, yaitu Facebooknya Saik Ponorogo, untuk YouTube-nya Saik Ponorogo, dan untuk Instagramnya Saik_Ponorogo. Ya, silahkan di follow ya, untuk mengikuti semua perkembangan, semua video-video baru dari kita. Syukron, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.